So, masih ingat dari awal mula penyakit misterius ini muncul di Wuhan, Tiongkok? Nah, masih ingat ketika tiba-tiba ada datang pengumuman libur dari perusahaan atau sekolah, dia libur 2 minggu, yang kemudian 2 minggu itu menjadi 1 tahun. Ya. Nah, walaupun pandemi ini sudah melewati anniversary 1 tahunnya, kasus di Indonesia masih saja melonjak ke rekor baru. Ya, that's not good. Nah, dikarenakan COVID tidak akan pernah beristirahat, mari kita coba recap bagaimana COVID menyebar dan cara melindungi diri dari COVID itu. Nah, lalu bagaimana COVID itu menyebar? COVID-19 menyebar ketika orang yang terinfeksi menghirup tetesan dan partikel sangat kecil yang mengandung virus itu. Ketika ada orang bersin atau batuk. Nah, tetesan dan partikel ini dapat terhirup oleh orang lain atau mendarat di mata, hidung, atau mulut mereka. Nah, dalam beberapa keadaan, mereka dapat mencemari permukaan yang mereka sentuh. Orang yang lebih dekat dari 6 kaki dari orang yang terinfeksi kemungkinan besar akan juga terinfeksi. Nah, COVID-19 menyebar dari 3 cara utama. 1. Menghirup udara saat dekat dengan orang yang terinfeksi dan mengembuskan tetesan kecil dan partikel mengandung virus. Kedua, memiliki tetesan kecil dan partikel yang mengandung virus itu mendarat di mata, hidung, atau mulut, terutama melalui percikan atau semprotan seperti batuk atau bersin. Lalu yang ketiga adalah menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang terkena virus. Bagaimana Anda bisa melindungi diri sendiri? Lalu, poin pertama adalah menggunakan masker. Nah, beberapa poin yang harus disentuh adalah: pertama, jika Anda belum divaksinasi dan berusia 2 tahun atau lebih, Anda harus menggunakan masker di tempat umum, di tempat umum. Nah, kedua, secara umum di lingkungan luar yang sepi orang, masker tidak diperlukan, tapi tetap dianjurkan untuk membawa ketika Anda berpapasan dengan orang lain. Nah, yang ketiga adalah di daerah dengan jumlah kasus COVID yang tinggi, pertimbangan untuk menggunakan masker di lingkungan luar yang ramai untuk kegiatan dengan kontak dekat dengan orang lain yang kemungkinan besar tidak divaksinasi. Lalu yang terakhir, orang yang memiliki kondisi atau tidak sedang mengkonsumsi obat yang melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka mungkin tidak terlindung bahkan jika mereka telah divaksinasi lengkap. Mereka harus mengambil semua tindakan pencegahan yang direkomendasikan untuk orang yang tidak divaksinasi. Salah satunya adalah menggunakan masker yang pas sampai disarankan sebaliknya oleh penyedia layanan kesehatan mereka. Yang kedua adalah metode kedua untuk menghindari infeksi adalah berjaga jarak. Nah, ketika Anda di dalam rumah dengan orang yang memiliki virusnya, hindari kontak dekat dengan orang tersebut. Jika memungkinkan, pertahankan jarak sekitar 2 meter dari orang yang sakit dan anggota rumah lainnya. Nah, jika Anda di luar rumah, seperti yang sama tadi, berikan jarak sekitar 2 meter antara Anda dan orang-orang lain. Ingat, dan beberapa hal yang harus diingat adalah orang yang tanpa gejala masih bisa dapat menyebarkan virus. Nah, yang kedua adalah jika Anda melihat orang yang berisiko tinggi untuk mendapatkan gejala parah dari COVID seperti orang yang berumur tua, bayi, dan memiliki kondisi penyakit yang lain, Anda harus benar-benar menjaga jarak dari mereka. Karena jika terkena COVID, kemungkinan besar gejala yang mereka akan hadapi akan sangat lebih parah dari orang-orang muda yang masih sehat. Poin ketiga adalah sering-seringlah cuci tangan. Nah, sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air selama minimal sekitar 20 detik, terutama ketika Anda setelah dari tempat umum atau setelah membuang ingus, batuk, atau bersin. Nah, untuk mencuci tangan dapat dilakukan setelah atau sebelum melakukan berbagai hal ini. Pertama, sebelum menyediakan makan, lalu sebelum menyentuh wajah, lalu setelah menggunakan kamar kecil, kemudian setelah meninggalkan tempat umum, kemudian setelah meniup hidung, batuk, atau bersin, kemudian setelah memegang masker, kemudian setelah merawat orang yang sakit, atau setelah menyentuh hewan atau hewan peliharaan milik orang lain di tempat umum. Nah,
kemungkinan juga akan bingung, lalu kalau tidak ada sabun bagaimana? Nah, jika sabun atau air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan yang mengandung setidaknya 60% alkohol seperti hand sanitizer yang dijual umum. Lalu kemudian tutupi semua permukaan tangan Anda dan gosokkan hingga kering. Hindari menyentuh mata dan hidung dan mulut ketika tangan Anda belum dicuci.